Halo, udah kelihatan kan saya lagi di mana? Ya, saya lagi nongkrong manja di negara Blok M. Aduh, tempatnya nih. Pusat-pusatnya Gen Z itu ngumpulnya udah pasti di sini nih, di Taman Literasi Blok M. Sembari jalan-jalan di Blok M tuh, saya punya pertanyaan besar sebenarnya. Kenapa kawasan ini bisa berkembang secepat itu? Kebetulan hari ini saya akan ikut kelas MRT Jakarta Fellowship, sekaligus liputan juga. Nah, siapa tahu di sana saya dapet jawaban dari rasa penasaran itu. Dah, ikutin terus ya. Masih bersama saya, Zulfakar, wartawan Gen Z, mengungkap cerita di balik berita di segmen The Doorstop. Nah, untuk ngikutin kelasnya, saya perlu naik MRT dulu dari stasiun Blok M menuju ke stasiun Duku Atas. Tuh, tinggal jalan kaki doang nih buat masuk ke dalam stasiun MRT. Sebelah kirinya bisa. Awal sore silakan. Jangan lupa untuk nunggu di bagian kuning ini ya. Sudah sampai di kawasan Duku Atas, dan untuk menuju tempat kelas kita harus melewati terowongan Kendal. Tadi saya sempat baca-baca juga sih, sebenarnya kelas hari ini tuh akan ngebahas transit oriented development ya, atau bisa dibilang ini adalah kawasan dimana berorientasikan dengan transit gitu ya. Jadi salah satu contohnya ya ini terowongan Kendal, membuat antar moda itu terkoneksi gitu, dari MRT, kemudian di depan KAI, stasiun Sudirman. Jadi akses pejalan kaki itu jadi makin lebih baik dan mudah gitu. Nah, saya udah sampai nih di Transport Hub, tempat kelas MRT Fellowship-nya akan berlangsung. Yuk kita langsung masuk aja ke dalam gedungnya ya. Dari lobi selatan. Pak. Halo. Kozul. Bunga. Halo Kak Bunga. Gue ke depan aja Bang ya, sorry ya. Aman-aman. Kosong kan? Halo. Gue sudah curi start duluan gue. Dapat teman baru nih saya nih. Mas siapa tuh Mas? Krisna. Mas Krisna dari Harian Kompas. Berarti tulisannya dominan koran dan yang mendalam ya? Ada 9 kawasan TOD di sepanjang jalur di Taman Bendera Pusaka, itu juga menggunakan dana dari KMB. Transportasi lain sekitarnya gitu ya. Nah, memang untuk yang itu adalah yang kita siapkan adalah si deck kita yang kita buat ini. Mas Mbak, nama yang beredar sekarang kan itu cincin donat ya, pedestrian Duku Atas ini. Namun saya sempat juga membaca kalau itu bukan nama resmi, dan betul, nantinya akan ada sayembara. Update untuk ke depan terkait sayembara itu bagaimana, dan terkait dengan peluang dari naming right-nya juga bagaimana sih sebenarnya deck pedestrian ini? Nah, ini titipan juga nih. Jadi kayaknya jangan cincin donat lagi deh. Pedestrian deck Duku Atas saja. Itu yang dipakai Pak Gubernur juga. Jadi cincin donat coba kita lupakan lah. Banyak banget yang saya pelajari dari kelas tadi. Salah satu yang menjadi perhatian adalah MRT Jakarta tengah menyiapkan pedestrian deck Duku Atas. Nah, pedestrian deck Duku Atas ini akan menyambungkan 4 kuadran kawasan perpotongan Sungai Ciliwung dan Jalan Jenderal Sudirman. Ini juga akan mengintegrasikan 6 mode transportasi yang sudah ada di kawasan Duku Atas ini ya, KRL, MRT, LRT, dan juga kereta bandara. Nah,
Yang paling penting juga, ini akan sangat ramah terhadap teman-teman disabilitas karena akan ada elevatornya ya. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan kursi roda atau juga orang tua yang mungkin sulit untuk jalan lebih jauh akan bisa memanfaatkan pedestrian deck duku atas ini. Semoga dengan adanya pedestrian deck duku atas ini akan semakin membuat warga itu mau pindah ke transportasi umum ketimbang menggunakan transportasi pribadi. Awalnya saya cuma penasaran aja kenapa Blok M itu jadi rame banget sekarang. Ternyata jawabannya nggak sesederhana tempat itu viral aja ya. Ada pembangunan yang pelan-pelan dilakukan, pembangunan akses pejalan kaki, pedestrian, koneksi antar moda, bahkan sampai dengan pengembangan kawasan di sekitar stasiun MRT gitu. Nah, mungkin kita itu selama ini hanya menikmati hasilnya aja ya, tanpa sadar ada proses panjang yang bikin perjalanan kita jauh lebih gampang. Nah, saya Zulfakar, wartawan Gen Z, pokoknya ikutin terus ya di segmen The Doorstop mengungkap cerita di balik berita.